tindakannya itu diketahui, akhirnya dia diberondong. Ini bisa dilihat bekas tembakan, berondong tembakan ini sangat banyak, tapi dia masih bisa berdiri, maka dia terus berjuang teman-teman, hingga kematian beliau menjemputnya. Dan saat ini beliau tidak mengizinkan tanah ini dijual kepada siapapun selain dimanfaatkan oleh cucunya. Tetapi cucunya ini sedang membutuhkan anggaran karena ada keperluan, dan sang kakeknya ini tak mau membiarkan tanah ini dijual sejengkal pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini Mr. X berada di sebuah lokasi ladang ya teman-teman ya. Ini bukan di hutan lagi karena Mr. X memang tidak penelusuran di hutan. Ini Mr. X berada di suatu ladang ini. Ladang ini kenapa? Karena ladang ini telah memakan korban jiwa teman-teman. Yang pertama, korban jiwanya itu adalah pembelinya teman-teman. Jadi beberapa pembeli yang datang ke tempat ini ingin membeli ladang ini, mereka itu tiba-tiba meninggal di sini, di tempat ini. Karena pembelinya itu yang pertama itu ya nggak jadi karena ketakutan, yang kedua juga nggak jadi karena ketakutan, yang ketiga nggak jadi karena ketakutan juga, yang keempat mau membeli, mereka sudah datang melihat tanahnya, sudah mau dibayar, sudah diukur-ukur, langsung meninggal di sini. Katanya dokter dia itu kena serangan jantung. Nah, ini yang menjadi keanehan. Tapi dari keempat ya narasumber yang ada, mereka semua itu berkata kalau tempat ini katanya dijaga oleh seseorang ya, bapak-bapak tua, rambutnya panjang ya. Dia itu menggunakan tongkat bambu runcing, katanya seperti itu. Katanya kalau mereka melangkahkan kaki di sini makin dalam, bambu runcingnya itu diarahkan ke mereka. Jadi mereka ketakutan, akhirnya nggak jadi beli. Nah, ini yang menjadi keanehan, kenapa bisa terjadi seperti itu keempat kalinya, dan yang satu itu sampai meninggal. Ini wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Saya pun belum tahu tentang ini semua. Makanya saya kesini, saya mencoba mencari tahu apa yang bisa saya kuak atau yang bisa saya korek dari tempat ini ya. Ini tidak di hutan teman-teman, ini sengaja saya di sebuah ladang. Ladang ini cukup luas, harganya pun murah ya teman-teman ya. Ini kata pembelinya ataupun yang menjualnya itu katanya di harga 100 juta untuk yang tempat yang bisa dikatakan di sini takarannya ubin, bukan sangga ataupun apa ya teman-teman ya. Ini memang takarannya seperti itu, tapi ini adalah tempat yang cukup luas, hanya dihargai 100 juta seperti itu teman-teman. Nah, ini mereka mencari pembeli sangat mudah, tapi ketika pembeli datang ke sini selalu gagal oleh kakek-kakek ataupun orang tua yang menggunakan bambu runcing. Yang melihat itu hanya pembeli, tapi yang menjual ataupun orang lain, perangkat desa yang lain tidak ada. Ini yang menjadi keanehan. Tapi saya sudah merasakan sesuatu, memang ada benar-benar sesuatu yang aneh di tempat ini. Kamu bawa senjata, saya bawa kayu untuk melempar kamu. Kamu bisa melempar, saya juga bisa melempar. Kau pikir saya nggak takut kalau kamu sudah ada di sini? Gimana kamu? Lebih baik kamu menunjukkan dirimu di hadapan saya. Assalamualaikum. Saya di sini dengan niat baik. Saya di sini tidak dengan niat untuk mengancammu ataupun dengan niat untuk mengganggu kamu. Saya di sini, kenapa saya memegang ini? Ini untuk menjaga-jaga.
Allah Akbar. Iya. Ini kode ini. Saya tahu dia sudah ada di sini, teman-teman. Teman, dia itu masih mengira-ngira. Kok saya kan nggak diundang ke tempat ini, saya nggak ada tujuan untuk membeli tempat ini, tapi kok dia bisa merasakan, kok saya bisa tahu tentang dia. Nah ini yang menjadi dia itu kayak sedikit marah. Allah Akbar. Kita kesini coba. Bang Indra, di sana ada 2 cahaya lampu. Bang Indra bisa melihat? Oh iya, iya bisa. Di bawahnya ada apa? Lihat gak? Nggak kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan. Hitam tek, tek. Oke. Oh saya aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin itu kamu. Saya yakin itu. Keyakinan saya tidak salah. Allah. 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 Iya, itu dia. Kamu yang tenang ya. Kenapa Indra? Fokus. Fokus. Makanya saya minta Bang Indra itu fokus. Allah. Allah. Jangan menunjukkan senjatamu kepada saya. Saya nggak takut. Kenapa? Saya nggak takut. Karena senjatamu itu goib. Senjatamu itu hanya untuk menggertak, tidak untuk menunjuk orang ataupun menusuk orang secara nyata. Saya tahu itu. Siapa sebenarnya kamu? Asal kamu tahu ya, tindakanmu itu sudah membunuh orang. Kamu bilang kamu gak peduli dengan nyawa orang, kamu gak peduli. Allahu Akbar. Sebenarnya kenapa? Kenapa? Astagfirullah. Sudah ikhlas. Ini sudah bukan jadi bagian dari duniamu lagi. Cucumu itu lebih membutuhkan. Cucumu itu lebih membutuhkan uang. Kamu tahu kenapa cucumu menjual ini? Kamu tidak mau tahu. Allah Akbar.
Jadi teman-teman, ini adalah seorang bapak. Dia ini adalah pejuang. Dia, kalian tahu kan kenapa dia menggunakan bambu runcing ya? Ini adalah dia juga termasuk pejuang bambu runcing. Dan dia mati, ini ada beberapa perundungan tembakan. Dia matinya itu lebih awal karena dia mati untuk mempertahankan tanah air ini. Dia nggak rela tanah ini dijual karena perjuangan beliau itu. Bahkan sampai beliau itu sudah tidak bisa berdiri, beliau masih saja berjuang untuk mempertaruhkan tanah air ini. Seperti itu teman-teman. Jadi beliau ini adalah seorang pejuang. Allahu Akbar. Makanya saya langsung melunak karena setelah tahu beliau ini adalah seorang pejuang. Sudah berapa musuhmu yang telah engkau habisi? Allahu Akbar. Dia berhasil melawan penjajah. Sudah 10 orang teman-teman, tapi yang terakhir itu tindakannya itu diketahui, akhirnya dia diberondong. Ini bisa dilihat bekas tembakan, berondong tembakan ini sangat banyak, tapi dia masih bisa berdiri. Maka dia terus berjuang teman-teman, hingga kematian beliau menjemputnya. Dan saat ini beliau tidak mengizinkan tanah ini dijual kepada siapapun selain dimanfaatkan oleh cucunya. Tetapi cucunya ini sedang membutuhkan anggaran karena ada keperluan, dan sang kakeknya ini tak mau membiarkan tanah ini dijual sejengkal pun. Ini tidak mau untuk dipegang oleh orang lain ya? Iya, pokoknya tidak mau. Intinya ini harus di keturunan dia, seperti itu. Ini yang susah ini. Iya, saya tahu. Tapi perjuangan cucumu itu lebih mulia. Kamu tahu nggak lebih mulia kenapa? Kenapa keluarga cucumu itu ingin menjual tanah ini? Yang pertama, tanah ini memang begitu luas, ya, mau dibagi-bagi, ya, untuk satu orang di kotak, ya, yang cukup luas ini 100 juta. Dibagi berapa cucumu? Saya tahu tanah ini luas sekali milik kamu, ya. Tapi mereka udah sepakat untuk membaginya dengan cara dijual. Tidak mau tahu teman-teman. Ini susah ini. Memang orang zaman dulu ini agak susah-susah. Kamu lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Lihat. Perjuangan keturunanmu. Mereka melakukan pendidikan. Mereka berjuang untuk memajukan keluargamu, keluarga dari keturunanmu. Mereka sampai merelakan tanah ini untuk dijual. Untuk apa? Pendidikan. Lihat. Cucu-cucumu itu sangat serius menekuni pendidikan. Mereka sangat bersemangat untuk menjadi dokter. Perjuangannya masih sangat mulia, menolong banyak orang, menolong jutaan nyawa. Sadarlah, kamu itu sudah tiada. Jadi bukan saatnya lagi kamu menjaga tempat ini, bukan saatnya lagi engkau menjaga semua ini. Sudahlah, pasrahkan saja kepada yang masih hidup. Bismillah. Sudah melihat sendiri kan? Astagfirullahaladzim. Dan asal kamu tahu, lihat,
Bismillah. Lihat itu. Sedih kan? Sedih. Iya jelas sedih. Apalagi orang yang ingin membeli tanah ini yang telah kamu celakai dengan cara menakut-nakutinya hingga dia wafat di tempat ini. Dia tulang punggung satu-satunya. Dia ingin memiliki kebun, padahal ini kebun pertama dia. Kamu rela menghancurkan mimpinya, padahal dia juga pribumi asli, bukan orang luar negeri. Tugasmu sudah selesai. Negara ini sudah merdeka. Serahkan semuanya kepada garis keturunanmu. Allahu Akbar. Yuk ikhlas ya. Ikhlas. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ini seorang pejuang teman-teman. Tapi yang saya lihat beliau itu agamanya kurang. Beliau itu hanya ingin mempertahankan tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya itu selalu utuh gitu teman-teman. Tapi kan ini yang menjadi kesalahan beliau adalah beliau itu hingga wafat selalu memiliki rasa ingin memiliki ini semua. Nauzubillahi min dzalik. Kita juga harus punya batasan ya teman-teman ya. Jadi manusia boleh berambisi, tapi ingat tujuan ambisi kita untuk apa. Kayak Mr. X aja. Mr. X memang memiliki banyak ambisi teman-teman, tapi ambisi Mr. X itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keturunan. Semua yang Mr. X dapatkan selalu Mr. X save buat keturunan Mr. X ya, keluarga, terutama buat keluarga, bukan untuk diri pribadi ya teman-teman ya. Kalau untuk diri pribadi ya, Mr. X nggak akan melakukan ataupun bekerja. Yang penting udah dapat uang ya udah. Dan ini buat teman-teman yang ada di rumah yang memang sudah umurnya sudah tua ataupun sudah mendekati dengan ajalnya, meskipun kalian tidak memberikan tanah secara langsung kepada mereka, wangsitlah supaya tidak terjadi perdebatan antar keturunan. Meskipun beberapa dari mereka itu selalu adil, tapi lebih baik wangsit. Untuk anak ini sekian persen, anak ini sekian persen, anak ini sekian persen, seperti itu teman-teman. Jangan dengan diam saja ya. Apalagi untuk anak cowok itu harus 2 kali ya teman-teman ya, dari anak ceweknya 2 kali lipat ya. Jangan disamakan. Kenapa? Karena anak cowok itu menanggung kehidupan dari sang istri, tapi untuk anak wanita itu tidak menanggung sepenuhnya dari kehidupan sang suami, tapi suaminya yang akan menanggungnya. Kenapa harus dibeda seperti itu ya? Ini memang syariat agama Islam seperti itu teman-teman. Ini hindarilah kita sifat untuk memiliki dunia. Karena apa? Ketika kita memiliki sifat untuk memiliki dunia terus, sampai mati pun kita akan terbawa sifatnya seperti itu. Bahkan kita akan tergantung nanti di akhirat, di hari pertanyaan ya teman-teman ya. Kenapa bapak ini kurang agamanya? Yang saya lihat itu kurang, tapi dia itu
masih sangat beruntung. Kenapa? Karena dia itu mati dalam perjuangan ataupun mati syahid, bisa dikatakan seperti itu. Dia hanya tergantung di sini. Kalau mungkin dia itu matinya tidak syahid, dia akan mendapatkan penimbangan ya antara kebaikan dan keburukan. Dia tidak di sini. Pasti seperti itu. Mungkin teman-teman ini sampai di sini ya. Saya setelah ini akan datang ke rumah duka sang pembeli, yang calon pembeli ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk cita-citanya bapak tersebut, bapak yang pembeli yang wafat di tempat ini, supaya bisa memiliki perkebunan untuk keturunannya ya. Karena bapak yang wafat di sini tuh saya tahu orangnya, dia itu sangat baik sekali. Hanya saja dia memiliki penyakit jantung, langsung ditodong kayak gini di depan, sontak kaget ya, jantungnya berdetak sangat kencang, akhirnya wafat gitu teman-teman. Nanti saya akan bantu menjembatannya untuk tetap melakukan pembelian supaya bapak itu bisa memiliki kebun dan si yang menjual tanah ini bisa saling menguntungkan, bisa membiayai anaknya untuk menjadi seorang dokter ya teman-teman. Mudah-mudahan jadi dokter yang amanah, yang membawa keberkahan kepada keluarga, yang membawa peningkatan rezeki untuk keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saya Mister undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Indra, kita layar dulu.